Check sound, alright. Halo semua, kembali lagi di channel Kopi Movie. Dan kali ini gue bakal bahas alur cerita film yang berjudul Morbius yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang memiliki penyakit darah langka yang belum ditemukan obatnya. Sampai akhirnya si dokter menemukan salah satu obat mujarab, tetapi sayangnya obat tersebut memiliki efek samping yang bisa membuat pemakainya berubah menjadi vampir mematikan. Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah helikopter yang sedang terbang di atas hutan rimba Costa Rica. Heli tersebut kemudian mendarat tepat di depan sebuah goa yang terlihat sama sekali belum terjamah oleh manusia. Tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Michael Morbius lalu menyiapkan segala peralatan. Ternyata Michael berencana akan menangkap beberapa kelelawar khusus yang menurutnya bisa dijadikan obat untuk penyakit darah langka yang sudah lama ia derita. Michael memancing kelelawar tersebut dengan menyayat telapak tangannya sendiri. Saat darah mulai menetes, para kelelawar pun langsung berterbangan ke arah Michael dan menyerang ilmuwan lainnya. Scene berpindah ke 25 tahun sebelumnya, tepatnya di tanah Yunani, di mana Michael yang masih kecil sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit darah langka. Pada saat itu juga, pengasuh Michael bernama Dr. Emil Nicholas membawa pasien baru bernama Lucian yang memiliki penyakit sama seperti Michael. This is Lucian, Michael. Michael lalu menyambut Lucian sebagai Milo, karena pasien terakhir yang ada di sebelah Michael bernama Milo, namun ia baru saja meninggal kemarin. Hello Milo, my name's Lucian. Pas enak-enak lagi PDKT, tiba-tiba mesin pompa darah milik Milo rusak yang membuat Milo pingsan. Milo? Michael yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata pun segera memperbaiki mesin tersebut hanya dengan perkecil yang ada di dalam pulpen. Setelah Milo tersadar, Michael dipanggil Nicholas, di mana Nicholas sangat terkejut dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Michael karena telah memperbaiki mesin medis hanya dengan satu pulpen saja. Nicholas lalu meminta Michael untuk bersekolah di New York agar tidak menjadi beban keluarga. Michael pun setuju, tetapi dengan syarat Nicholas harus merawat Milo sampai ia dewasa. What about Milo? I'll look after Milo. Kita kembali ke masa sekarang, tepatnya setelah Michael mendapatkan kelelawar di Costa Rica. Michael kini menjadi seorang dokter paling cerdas di dunia dan ia sering mendapatkan penghargaan, termasuk penghargaan Nobel Perdamaian dari kerajaan Swedia. Sayangnya, Michael menolak penghargaan tersebut dan lebih memilih melanjutkan profesinya sebagai seorang dokter. Please step forward, the King of Sweden. Di rumah sakit, Michael merawat seorang gadis muda bernama Anna yang memiliki penyakit sama seperti Michael, yaitu penyakit darah langka. Michael tidak bertugas sendirian, ia selalu ditemani gebetannya yang juga merupakan seorang dokter yang bernama Martin Bancroft. Setelah dari ruangan Anna, Michael dan Martin pergi ke laboratorium untuk melanjutkan proyek pembuatan serum penyakit darah. Michael lalu mencoba mencampurkan darah kelelawar tangkapannya dengan darah manusia karena menurut Michael DNA kelelawar memiliki anti-koagulan yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit darah. It would be a cure. At what cost? Setelah serumnya jadi, Michael mengujinya dengan menyuntikkan serum tersebut ke seekor tikus putih. Namun sayangnya uji coba itu gagal karena si tikus tidak bertahan hidup. Subject 117 failure. Beberapa saat kemudian, Michael mendapatkan kabar kalau Anna sedang kritis. Michael pun segera menemui Anna lalu menyuntikkan obat penenang untuk menghindari stroke. We have to induce a coma before she has a stroke. Setelah Anna mulai membaik, Martin dan Michael melihat ke arah lab dan menemukan bahwa tikus putih hidup kembali. Artinya serum yang Michael buat telah berhasil. Michael, it worked. Untuk mengembangkan serum tersebut, Michael membutuhkan dana yang besar. Karena Michael masih terlilit utang pinjol, ia pun pergi menemui Milo yang kini masih dirawat oleh Dr. Nicholas. Let's go for a walk. Michael dan Milo kemudian jalan-jalan ke pusat kota lalu mengobrol di taman untuk membahas penemuan Michael. Ia meminta Milo untuk menyiapkan kapal yang nantinya akan digunakan sebagai tempat uji coba terhadap manusia. Karena Michael tahu kalau tindakannya tersebut sangat ilegal. Seriously, is it dangerous? Should I be worried? It's finally possible. Milo pun akhirnya setuju untuk mendanai Michael. You with me? Till
the day you die, brother. Singkat cerita, Michael dan Martin tiba di kapal kargo yang sedang berlayar di perairan internasional. Michael juga menyewa tentara bayaran untuk berjaga-jaga. Martin kemudian menyuntikkan serum tersebut ke tubuh Michael, kemudian mengikatnya di atas kursi. Saat serum mulai bereaksi, salah satu tentara bayaran bernama Sugi datang dan menanyakan di mana Dr. Michael berada. Martin pun menunjukkannya, tetapi ternyata Michael sudah tidak ada di sana. Martin dan Sugi lalu masuk ke dalam lab dan menemukan Michael sedang merangkak di atas. What the hell? Lalu Michael secara langsung menyerang Sugi dengan sangat brutal. Ia memiliki kecepatan berpindah dan memiliki kuku yang sangat tajam. Para tentara bayaran kemudian berdatangan untuk menyerang Michael. Tetapi Michael yang sekarang bukanlah Michael yang dulu. Michael meratakan semua tentara di sana dan juga menghisap darah mereka sampai habis. Setelah membunuh semua tentara, Michael tersadar dan melihat tubuhnya yang mengerikan secara perlahan berubah menjadi manusia normal. Michael juga merasakan kalau tubuhnya sangat sehat, bahkan tubuhnya jadi kekar seperti sudah nge-gym 3 tahun. Michael lalu melihat rekaman CCTV di mana dirinya berubah menjadi monster vampir dan membunuh semua tentara bayaran. Ia juga melihat kalau Martin pingsan saat serangan tersebut. Michael kemudian mengirim pesan bantuan, lalu mengambil sampel serum dan pergi meninggalkan kapal. We are 13 nautical miles off the coast of Long Island. Mayday, mayday, mayday. Keesokan harinya, agen bernama Simon Stroud dan Abdul Rodriguez pergi ke kapal kargo untuk menyelidiki TKP. Tim medis menemukan Martin dan langsung membawanya ke rumah sakit. Menurut penyelidikan di TKP, Simon menyebutkan bahwa serangan ini bukan dilakukan oleh manusia biasa karena setiap mayat memiliki bekas gigitan dan dihisap darahnya. So, what hunts at night drinks human blood? She fell down and hit her head apparently. Anything else? Di sisi lain, Michael mengisolasi dirinya di lab rumah sakit untuk terus memahami kondisi barunya saat ini. Ia juga mengonsumsi darah untuk mengganjal rasa laparnya layaknya seorang vampir. Jadi, jika Michael tidak mengonsumsi darah saat lapar, maka sifat vampirnya akan muncul. Michael kemudian mulai mengasah kekuatan barunya. Yesterday I could barely walk. Today Michael lalu memasuki kandang kelelawar, di mana kelelawar tersebut menganggap Michael sebagai pemimpinnya. tear anyone else apart, but they welcome me. Setelah itu, Michael mencoba menguji seberapa cepat reaksinya jika dirinya haus akan darah. Ia memasuki sel kaca dan mulai merasakan adanya perubahan. Happen again. I'll face a choice. Drop precipitously and my illness returns with vengeance. Bersamaan dengan itu, Milo pun datang. Ia membantu menyadarkan Michael dengan memberinya sekantong darah. It's me. Michael, it's Milo. What are you doing? Setelah Michael sadar, Milo menyadari kalau serum buatan Michael telah membantunya sembuh dari penyakit darah. Milo memohon kepada Michael untuk memberinya serum tersebut, tetapi Michael menolak karena tahu resikonya yang sangat berbahaya. I said get out! I can't control it! Milo pun akhirnya pergi dengan perasaan sedih. Di tempat lain, Simon dan rekannya mendatangi Martin yang kini sudah pulih. Simon menunjukkan beberapa foto mayat di kapal kargo dan menduga kalau Dr. Michael terlibat dalam pembunuhan ini. Karena bucin kepada Michael, Martin pun enggan memberitahu soal ini kepada Simon. Di hari berikutnya, Michael diam-diam menjenguk Martin di rumah sakit. Bersamaan dengan itu, seorang perawat yang sedang piket malam tiba-tiba diteror oleh seorang vampir. Hello? Karena mendengar suara keributan, Michael pun keluar dari kamar Martin dan melihat kalau seorang perawat telah mati dalam kondisi kehabisan darah. Michael pun bingung karena dirinya merasa tidak melakukan apa-apa. Saat akan keluar dari rumah sakit, ia dihadang oleh Simon dan Abdul. Michael mencoba melarikan diri melalui atap gedung, tetapi hal itu sia-sia karena Simon berhasil menghadangnya.
Michael kemudian dibawa ke pusat penahanan untuk diinterogasi. Di sana Michael tutup mulut rapat-rapat hingga akhirnya Michael dijebloskan ke dalam sel. We're done here. Let's go. Gak lama kemudian ia didatangi oleh Milo sambil membawa sekantong darah. Setelah Milo pergi, Michael menemukan tongkat Milo yang ketinggalan di dalam selnya. Michael pun menyadari kalau Milo telah mengambil serum vampir dari laboratoriumnya. Mengetahui kalau Milo akan berbuat semena-mena, Michael pun meminum darah dan berubah menjadi vampir lalu kabur dari sel. Setelah keduanya bertemu, Milo mencoba meyakinkan Michael untuk bergabung dengannya. Tentu saja Michael menolak dan berjanji akan menemukan penawarnya. Michael kemudian mengejar Milo sampai ke stasiun bawah tanah, di mana beberapa anggota kepolisian datang untuk menangkap Milo. Namun hal itu tentu saja tidak berhasil. Milo mencoba untuk menangkap Michael, namun Michael berhasil lolos dengan cara terbang ke terowongan saat kereta melintas. Di hari berikutnya, Martin kini sudah pulih dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Martin lalu ketemuan dengan Michael, di mana Michael berencana akan membuat serum penawar untuk Milo dan dirinya. Michael kemudian pergi mengikuti pengedar narkoba yang memiliki laboratorium. Setibanya di lab, Michael mematahkan tangan preman di sana yang membuatnya kabur. Did you know that there are 20... Di sisi lain, Milo pergi ke Holy Wings untuk bersenang-senang. Lalu saat akan bungkus cewek, ia diusik oleh 3 pria fuckboy. Tetapi Milo yang sad boy tidak membalasnya secara langsung karena takut identitasnya terbongkar. Another time. Saat ketiga pria itu keluar dari Holy Wings, Milo langsung membunuh mereka semua. Pagi harinya, Simon dan tim FBI lainnya menyelidiki kasus terbunuhnya 3 pria tadi malam. Simon dan Abdul lalu meminjam rekaman CCTV milik toko bangunan yang ada di sebelah HW. Di rekaman tersebut terlihat kalau pelakunya bukanlah Michael Morbius, melainkan si Milo. Simon pun menyampaikan hal ini melalui berita dengan memasang wajah Michael dan Milo. Berita tersebut dilihat oleh Nicholas yang tanpa pikir panjang langsung menemui Milo. Setelah mereka bertemu, Nicholas berbicara kepada Milo tentang perubahannya menjadi vampir. Nicholas juga berjanji akan menemukan serum penawarnya. Tetapi Milo menolak dan memaki-maki Nicholas karena lebih menyayangi Michael daripada dirinya. Milo kemudian menyerang Nicholas dan pergi meninggalkannya begitu saja. Michael, the favorite! Oh, don't be childish, Milo! Sementara di laboratorium, Michael dan Martin akhirnya berhasil mengembangkan serum penawar yang terbuat dari hemochromatosis instan, sebuah zat yang bisa membunuh kelelawar dan sangat fatal bagi tubuh manusia. Gak lama kemudian, Michael mendapat telepon dari Nicholas yang memberitahu kalau dirinya diserang oleh Milo. Setibanya di sana, Michael mendapatkan penglihatan kalau Milo telah menculik Martin. Michael lalu menggunakan kekuatan teleportasinya dan terbang ke atas gedung tempat Martin berada. Michael menemukan Martin sedang terluka parah. Saat Martin sudah tak sadarkan diri, Milo muncul sambil menyindir kalau Michael sangat lemah. Michael pun langsung menyeruput darah Martin lalu bertarung dengan Milo. That's the stick! Come on, Michael! Come on! Meski telah nyeruput darah perawan, Michael tetap kewalahan menghadapi Milo. Ia pun lemah tak berdaya. Dalam posisi seperti ini, Michael mengeluarkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan kelelawar di kota tersebut. Beberapa saat kemudian, puluhan ribu kelelawar berdatangan ke arah Michael dan menyembuhkan semua luka di tubuh Michael. Milo lalu mengambil besi runcing dan akan menusuk Michael. Tetapi Michael lebih dulu menyuntikkan serum penawar ke tubuh Milo yang pada akhirnya Milo pun tutup usia. Give me my name. Michael.
Di akhir film diperlihatkan Martin hidup kembali dan berubah menjadi vampir karena terkena gigitan oleh Michael. Di post credit scene kita akan diperlihatkan retakan multiverse yang dilakukan oleh Doctor Strange di film Spider-Man No Way Home. Bersamaan dengan itu, Adrian Thomas alias Vulture, musuh pertama Spider-Man versi Tom Holland, secara tiba-tiba pindah ke penjara Universe Morbius. Setelah bebas dari penjara, Vulture menemui Morbius dan ia mengajak Morbius untuk bekerja sama. Team up. Could do some good. Intriguing. I've been reading about you. I'm listening. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan main-main sama kelelawar, karena sudah terbukti kelelawar di Wuhan bisa membuat kita nganggur selama 3 tahun. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jika ada request film, monggo tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi film-film terbaru dari channel ini. Gue pamit undur diri dan kita akan bertemu di alur cerita berikutnya.